Engkau satu-satunya harta yang paling terbaik dalam hidup kami. Dan kami percaya kalau harta ini Tuhan berikan bagi kami, maka permintaan kami yang lain pun Tuhan pasti akan menjawabnya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan saudara duduk, mari kita ambil roti dan anggur. Roma pasal 8 ayat 32 berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya yang satu-satunya, bagaimana mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu. Semua bilang segala sesuatu. Tuhan tidak mungkin menahan kesembuhan, Tuhan tidak mungkin menahan berkat, Tuhan tidak mungkin menahan janjinya, sebab tidak mungkin kesembuhan lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam perenungan saya tentang perjamuan kudus, biasanya kita cuma baca sampai di ayat 26, tapi ayat 27 dan seterusnya dikatakan begini, ada banyak orang yang menjadi sakit, bahkan yang meninggal sebelum waktunya, karena mereka makan dengan cara yang salah. Saya bilang, Tuhan tolong sedikit kasih pengertian. Saudara, ada satu peristiwa ketika tabut Tuhan yang dirampas oleh orang Filistin dikembalikan kepada orang Israel, dan itu sampai ke Bet-Semes dan akhirnya tinggal di Kiryat Yarim. Saudara-saudara, kemudian orang Bet-Semes ini saking semangatnya mereka membuka tutup tabut perjanjian itu dan akhirnya banyak yang meninggal. Saudara tahu di dalam tabut perjanjian itu ada 3 perkakas. Yang pertama adalah bokor emas berisi mana, pemeliharaan Tuhan yang ditentang oleh orang Israel. Apa ini mana tiap hari, mana tiap hari. Mereka menolak makan mana ini, akhirnya Bilangan 21, ular-ular berbisa keluar memagut mereka. Lalu Musa membuat ular tembaga, siapapun yang memandang ular itu apapun penyakitnya sembuh. Lalu yang kedua ada tongkat Harun yang berbunga, di mana mereka menentang otoritas yang Tuhan berikan. Apa cuma memang Tuhan bicara lewat Harun saja, lalu semua pemimpin tongkatnya taruh di depan kemah pertemuan atau di tempat kemah suci. Besok pagi tongkat Harun berbunga. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang memilih otoritas, mereka menentang otoritas. Yang ketiga adalah 2 loh batu, ya, semua hukum Tuhan dilanggar, lalu ditutup dengan tutup pendamaian, dipercikan dengan darah dan tidak boleh membuka. Saudara tahu setiap kali kita melakukannya, tidak perlu membuka dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Tidak perlu mengingat-ingat apa yang sudah Tuhan selesaikan. Mari kita terima dan melihat ke depan, Tuhan akan siapkan berkat-berkat yang luar biasa. Karena ini bukan waktu penghukuman, ini waktu keselamatan. Di dalam Lukas pasal 4 ketika Tuhan pergi ke sinagoga, maka dia diberikan kitab suci, kemudian dia membaca apa yang ditulis oleh Yesaya 60, hari ini genap apa yang kamu baca, di mana Tuhan datang untuk memberikan kabar baik, mencelikan mata yang buta, dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah selesai. Lalu ia menutup, padahal kitab itu belum selesai, ayat itu belum selesai, karena untuk memberikan pembalasan kepada orang-orang berdosa. Kenapa Tuhan tidak membaca selanjutnya? Karena waktu ini bukan waktu penghukuman, tapi waktu keselamatan. Nanti waktu kita diangkat, baru penghukuman terjadi. Saya percaya seperti Nuh masuk ke dalam bahtera, baru murka Tuhan turun. Begitu juga gereja pasti diangkat sebelum kesusahan besar terjadi di bumi ini. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya mari kita ambil roti, kita berdoa. Semua salah kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan karena ketaatan Kristus saya jadi orang benar. Itu sebabnya hari ini angkat di roti sebagai orang benar, orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya waktu kami memakannya ada kekuatan yang baru, bahkan oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Engkau tidak mungkin menahan berkat bagi kami. Engkau tidak mungkin menahan promosi bagi kami. Karena yang terbaik sudah kau berikan bagi kami. Semua pergumulan kami sudah selesai. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Ingat akan apa yang sudah Tuhan kerjakan, bukan ingat akan pergumulanmu. Ingat akan kemenangan yang sudah Tuhan berikan, bukan ingat akan masalahmu. Mari kami makan, kita makan dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Di mana darahmu tercurah terorak ada belas kasihan, ada pengampunan. Ia mengambil cawanan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian lama kita dituntut, perjanjian baru Tuhan menyediakan. Perjanjian lama kamu harus, perjanjian baru aku akan. Tuhan sangat aktif, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mazmur 23 membaringkan, membimbing, menuntun, menyegarkan. Semua kata kerja aktif, Tuhan sangat aktif dalam hidupmu. Dan dia mengambil cawan berkata, ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kau melakukannya, kamu mengingat akan aku. Sebab setiap
setiap kali kau makan dan minum roti dan cawan ini kau menyatakan kematian Tuhan sampai ia datang. Artinya selama Tuhan belum datang semua warisan menjadi bagian kita. Kemenangan, sukacita, jalan terbuka, berkat-berkat yang luar biasa menjadi milik kita. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab tidak ada rencanamu yang gagal dan janjimu ya dan amin. Haleluya, haleluya. Mari angkat mata ke sorga dan bilang begini, tidak ada rencanamu yang gagal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya, besok ada mujizat, bulan depan ada mujizat. Setiap hari mujizat menjadi bagian kami. Percaya saja kepada Tuhan, sebab orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Haleluya, haleluya. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, I trust in God, my Savior, the one. Saja, I trust in God. Amin. My Savior, the one who will never fail. Bersama-sama I trust in God. Oh, I trust in God. My Savior, the one. Setiap doa saudara didengar oleh Tuhan. Setiap gumam saudara didengar oleh Tuhan. Bahkan setiap gumam saudara pun Tuhan dengar. Haleluya, haleluya. Yang saudara belum bicara pun Tuhan dengar. Mazmur 139. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dan tidak ada yang sukar bagi Tuhan. I sought the Lord. I sought the Lord. And He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. Oh, sama-sama I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. Oh, I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one. You will never fail. He will never fail. Sekali lagi, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Who will never fail. I trust in God. Ini tepuk tangan percaya. Ini tepuk tangan kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan siapkan. Kita bertepuk tangan sebelum kita menerimanya. Itu iman. Iman itu mengaminkan sebelum saudara mendapatkannya. Haleluya. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar bagaimana iman seorang yang status sosialnya juga nggak enak, tapi diperhitungkan oleh surga, bahkan namanya ada dalam silsilah Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat kebenaran
firman Tuhan, berdoa biar hari ini kita pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa. Saya percaya Tuhan perhitungkan semua jerih payah saudara, yang menabur waktu akan menuai panjang umur saudara-saudara ya, yang menabur kekuatan menuai kesehatan, dan menabur berkat menuai kelimpahan. Sekali lagi sebelum saya berkhotbah, saudara datang ke rumah Tuhan karena Tuhan, bisa bilang amin? Karena dia baik, karena dia mengasihi. Saudara memuji Tuhan, semua karena Tuhan. Ya, you are the reason. Tuhan adalah sebabnya kita ada di sini. Lalu kalau saudara memberi juga karena Tuhan. Saudara-saudara, dia pelihara saya, dia jaga saya, dia lindungi saya. Saudara Abraham dengan 318 mengejar Kedorlaomer dan musuh-musuh yang hebat, yang mengalahkan orang raja-raja yang ada di lembah Yordan, termasuk Lot pun ditawan. Lalu dengan 300 anak muda ini, saudara, dia bisa memenangkan pertempuran. Lalu dia ketemu Melkisedek. Ini ucapan syukur, karena kalau bukan Tuhan yang berperang ganti saya nggak ada apa-apanya. Saudara-saudara lakukan itu karena pewahyuan. Tapi kalau saudara bilang begini, buat apa kasih buat gereja, nanti uang gereja banyak, pendetanya jadi makmur. Saudara tidak dapat pewahyuan apa-apa. Lebih baik jangan saudara melakukannya. Nah, lakukanlah karena saudara mengingat kebaikan Tuhan, karena saudara mengingat berkat Tuhan yang luar biasa. Bisa bilang amin? Sekali lagi saudara-saudara, waktu memberi makan 4.000 orang, ya, Tuhan berkata begini, kasih mereka makan sebab telah 3 hari mereka mengikut aku. Semua bilang hari. Artinya waktu, satuan waktu dihitung oleh Tuhan. Berapa jam saudara duduk di rumah Tuhan, berapa jam saudara menyembah Tuhan di rumah, berapa jam saudara nyetir sambil meninggikan Tuhan, itu waktu dihitung oleh Tuhan. Ya, waktu dihitung. Lalu yang kedua, kalau kita suruh mereka pulang, ada yang datang dari tempat yang jauh, nanti mereka pingsan di jalan karena ada yang datang dari tempat yang jauh. Semua bilang jauh. Jauh bicara jarak ya. Ada saudara yang tinggal di Sentani, selamat datang orang Sentani ya. Saya ketemu minggu lalu, seorang ibu berkata, Bapak setiap minggu saya dari Yahim, saya dari Pasar Baru, saya datang untuk beribadah kepada Tuhan. Saya bilang, ada banyak gereja di sana. Tidak, saya mau bersekutu di sini, bukan karena dia mau cari jarak saudara ya. Bukan karena kalau di Garuda itu ada GFF saudara ya, Garuda Frequent Flyer saudara ya. Jadi kalau makin banyak terbang, frekuensi kita makin banyak saudara ya. Makin jauh kita punya miles, bukan. Tapi karena dia ingin bersekutu, dan saya berkata begini, jarak pun dihitung. Kenapa? Orang yang tinggal di Sentani itu minimal 1 jam sebelum ibadah mulai sudah start, saudara-saudara ya. Kok enak kok di pinggir gereja lonceng 3 baru kau ganti baju bisa saya ini. Nah, jangan bersungut karena jarak pun dihitung oleh surga. Makanya di depan Tuhan ada sebuah buku namanya buku peringatan. Karena orang-orang di zaman Maleakhi itu sedikit drop, sedikit frustrasi, sedikit kecewa karena melihat orang-orang yang tidak beribadah mujur. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan gak ada persoalan. Mereka yang menghina Tuhan bahkan mujur, semua gampang. Sementara kita yang memuji Tuhan, kita yang beribadah sungguh-sungguh, percuma aku mempertahankan hati yang bersih. Lalu Tuhan kirim Maleakhi, hei Maleakhi, kasih tahu buat umat-umat Tuhan yang mulai drop, yang mulai lemah, karena mulai membandingkan diri dengan orang lain. Aku punya buku yang mencatat semua yang kau lakukan. Bilang kiri kanan, jangan bikin buku kosong di surga. Karena ada catatan-catatan yang Tuhan buat, ya, itu namanya buku peringatan, ya. Jadi saya mencatat saya mempelajari, mungkin sementara ada yang sudah dapat 5, tapi saya baru dapat 3, minimal ada 3 buku di surga. Yang pertama buku kehidupan. Buku kehidupan itu buku yang menulis nama kita. Dan minggu lalu kita sudah khotbah, nama kita ada dalam kartu keluarganya Tuhan Yesus. Kasih tahu di kiri kanan pun nama ada di buku di surga. Buku di surga. Bila namaku dipanggil, itu ya. Walau waktu kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Nah, nama kita ada di sana ya. Itu namanya buku kehidupan. Lalu yang kedua, Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Engkau melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu hari-hari yang akan dibentuk telah ada sebelum kita sampai di sana. Ini saya bisa bilang buku agenda. Setiap saudara punya agenda. Jadi saudara-saudara, kalau orang bikin mimbar ini pasti ada tujuan. Ini bukan orang main-main plastik atau main-main kayu tiba-tiba jadi speaker. Ya, sudah ada blueprintnya dulu. Ya, saudara yang hadir hari ini bukan karena mama subur, papa subur kok ada, saudara-saudara ya. Tapi karena Tuhan telah merencanakan jauh sebelumnya. Bisa bilang amin?
Jadi saya dan saudara adalah hasil karya Tuhan yang luar biasa. Ketika saudara menyadari ini, Mazmur 139, kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadari sedikit sekali anggaran yang saudara perlukan untuk formak sana, formak sini. Kenapa? Saya berharga kok di mata Tuhan. Orang bilang hidung kayak koin mangkok, tak apa-apa. Tapi di mata Tuhan saya berharga. Bisa bilang amin? Jadi saudara-saudara, begitu saudara sadar saudara ini berharga di mata Tuhan yang punya kehidupan yang kasih napas, maka saudara akan hidup berbahagia, jalan dengan kepala tegak. Saya bertemu seorang remaja paling minder. Tiap kali dia tertawa, pasti dia begini. Ternyata saudara, giginya itu hancur. Seri sama taring itu baku susun, saudara-saudara ya. Jadi dia kurang percaya diri. Zaman itu belum ada behel, ini beberapa puluh tahun lalu, saudara-saudara ya. Saya rasa seperti kemarin, saudara ya. Nah, saudara, ketika dia mengerti ayat ini, dia mengerti firman Tuhan ini. Sejak saat itu hidupnya berubah. Tidak peduli apa kata orang. Kenapa? Karena Soleman pernah memuji istrinya Solamit dengan bilang begini, gigimu bagaikan kawanan domba Gilead. Coba saya tanya ibu-ibu, pernah ada suami puji kupu gigi atau tidak? Tapi di Alkitab ada. Zaman itu belum ada behel. Dan itu Solamit puji gigi seperti kawanan domba Gilead. Itu ancur baku susung, saudara-saudara ya. Ancur. Tetapi saudara-saudara, kita berharga bukan apa kata orang, tapi kita berharga karena apa kata Tuhan ya. Ini khotbah-khotbah yang lalu, ada 4 sumber tentang kita. Yang pertama kata orang, yang kedua pengadilan manusia, yang ketiga kata kita, dan yang 4 kata Tuhan ya. 1 Korintus pasalnya yang ketiga ya, kata orang. Ya, kadang-kadang kita terganggu apa kata orang, padahal dia tidak kasih napas. Pengadilan manusia, oh satu kampung, oh satu gereja, oh satu organisasi sudah tahu dia. Bahkan kata diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga menjudge, kenapa aku bodoh sekali. Saya ingat di Surabaya, ada orang yang salah potong rambut. Dia pulang dan dia minum Baygon. Kenapa? Nanti orang bilang apa? Kependekan rupanya. Yang potong itu kependekan dan dia tidak terima. Kenapa saya jadi begini? Akhirnya saudara-saudara, cuma gara-gara tukang potong ini kependekan, potong rambutnya. Dia terganggu dan kasihan. Dia mengakhiri hidup. Kenapa? Hidupnya ditentukan oleh apa kata orang. Dan kalau ada 2 orang yang saudara-saudara sayang, belum tentu dua-duanya punya penilaian sama. Kok kalau rambut panjang bagus, kok kalau pendek bagus. Kok bingung, kok tahu mau taruh di mana tuh saudara ya. Karena yang sana sudah suka, sini sudah suka. Tapi saudara-saudara, yang paling terakhir, yang keempat, apa kata Tuhan? Itu yang membenarkan kita. Ya, jadi Tuhan berkata engkau berharga, taruh itu di hati saudara. Tuhan berkata engkau mulia, taruh itu di hati saudara. Ya, puji Tuhan, aku akan menyelamatkan dia dan memuliakan dia. Jadi Tuhan juga bisa memuliakan kita. Saya ingat di daerah-daerah Paniai, di daerah-daerah Nabire sana, kalau ada bapak-bapak atau orang-orang bangga dengan saudara, dibilang begini, Bapak, kau mulia, gitu ya. Bapak, kau mulia. Rupanya dia kutip Mazmur 91 itu ya, Tuhan memuliakan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak usah terganggu dengan apa kata orang, tetapi percayalah bahwa kita berharga. Buku yang ketiga adalah buku agenda. Jadi sebelum saudara sampai di 2026, Tuhan sudah punya buku agenda. Dan setiap kali saudara masuk dalam rencana Tuhan, sorga kasih tanda centang. Ping! Sudah tergenapi. Ping! Sudah tergenapi. Ping! Sudah tergenapi. Nah, terima kasih Hadi. Nah, saudara-saudara, ketika Paulus sudah menghadapi semua rencana Tuhan, dia bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya, semua agenda untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi untuk mendengar firman Tuhan, sudah dia lakukan. Tadinya dia mau pergi ke timur, tapi ada orang-orang Makedonia yang mengalami kata, dia pergi, semua agenda Tuhan tergenapi. Waktu belum tergenapi, dia masih cari jalan untuk terus menggenapinya. Orang-orang mau bunuh di kota, dia diturunkan dengan keranjang. Tapi ketika semua ting, 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 tanda centang sudah selesai, silakan, waktu Nero akan menghabisi dia dengan memancung kepalanya. Saudara-saudara, mungkin dia bilang sama eksekutor atau si algojo, cepat sudah, jangan lama-lama. Mungkin sungkan-sungkan, karena saya baca cerita, banyak orang-orang yang mau mengeksekusi orang-orang Kristen zaman itu sedikit sungkan, karena melihat kehidupan mereka yang luar biasa. Salah satu seperti Polikarpus, murid daripada Yohanes. Itu saudara-saudara, zaman itu semua orang mau punya kepercayaan apa saja silakan, tapi harus menyembah kaisar. Di mana-mana patung kaisar ada dan harus disembah. Lalu orang yang menjemput si Polikarpus ini karena tidak mau menyangkal imannya, tidak mau menyembah kaisar, ya dia berkata begini, kamu tunggu sebentar ya, saya mau berdoa dulu karena saya tahu ini waktunya saya. Nah saudara-saudara,
sebelum dia dijemput, murid-muridnya sudah bilang begini, Bapak ada kesempatan lari nih, lari sudah. Tak usah tinggal di rumah, lari sudah. Bapak masih bisa selamatkan diri, dia bilang begini. Tadi malam saya sudah diberitahu oleh Tuhan. Saya mimpi tadi malam bantal saya terbakar. Dan Tuhan bicara, ini waktunya saya untuk kembali kepada pangkuan Bapa di sorga. Saudara, apa yang terjadi begitu tentara-tentara yang datang untuk mengeksekusi sebentar ya. Saya mau berdoa dulu sebelum kamu akan mengeksekusi saya, membawa saya dan mengeksekusi saya. Nah begitu dia berdoa, mereka melihat kehidupannya yang saleh dan luar biasa. Kepala pasukan ini bilang begini, Bapak, kenapa sih ini cuma penyembah saja? Saya sayang sama ku. Ini cuma menyembah saja patung. Ku selamat sudah. Ku tidak usah dieksekusi. Lalu Polikarpus menjawab dengan iman yang luar biasa. Selama 78 tahun saya kenal Tuhan. Tak satu pun dia mengkhianati saya. Tak satu kali pun dia menyakiti saya. Bagaimana mungkin di hari-hari terakhir saya harus menyangkal dia. Dan akhirnya dia dibawa untuk dieksekusi. Kenapa? Karena agenda Tuhan sudah selesai. Kau belum pulang karena agenda Tuhan masih berlaku. Bisa bilang amin. Amin. Masih ada lagi. Jadi ada tiga buku itu minimal. Nanti kalau sudah temukan buku yang lain, kita sharing ya. Karena ada beberapa orang yang sudah dapat sampai ada 5 buku ya. Tapi minimal yang saya bisa bagikan, buku peringatan dalam kitab Maleakhi. Semua yang kita kerjakan disebut buku peringatan. Semua yang Tuhan sudah siapkan di masa depan disebut buku agenda. Dan nama kita tercatat di sorga disebut buku kehidupan. Nanti sudah baca di kitab Wahyu 21-22 lalu dibukalah semua kitab. Dan salah satunya adalah kitab kehidupan. Jadi semua kitab juga dibuka ya. Banyak kitab di sana. Nah, mari kita lihat bagaimana iman seorang perempuan yang bernama Rahab di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-30 itu runtuh Yeriho, iman daripada orang-orang Israel. Lalu ayat 31 itu iman daripada Rahab, seisi rumahnya diselamatkan. Ayat 30, karena iman maka runtuhlah tembok Yeriho setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Hari yang ke-7, 7 kali saudara-saudara ya. Lalu ayat 31, karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, saudara, nama status sosialnya paling tidak enak, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Orang-orang durhaka ini artinya orang-orang yang tidak percaya Tuhan yang menjadi bagian dari keluarganya yang nanti kita akan baca dalam Yosua pasal yang kedua, mamanya, papanya, saudara laki-laki, saudara perempuan dan semua keluarga yang lain juga mendapat bagian dari iman seorang Rahab ini. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama, kita pasal 1 itu bagaimana Tuhan menguatkan si Yosua. Yosua, dalam Yosua 1 ayat 1, hambaku Musa telah mati, itu sebabnya bersiaplah, ambil alih bawa bangsa ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kasih encourage, kasih kekuatan, kasih semangat, kasih kebenaran buat Yosua. Sebelum dia menunaikan tugas yang besar, Tuhan tidak pernah memberikan kita tanggung jawab sebelum dia perlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Murid-murid sebelum mereka menginjili dunia, saudara-saudara zaman itu tidak ada kereta api, tidak ada pesawat, tidak ada telepon, tidak ada WhatsApp, tidak ada media sosial. Tetapi seluruh dunia mengenal Tuhan. Kenapa? Mereka diperlengkapi dengan kuasa dan mereka diutus untuk menyampaikan kabar baik. Dan Tuhan meneguhkan setiap pemberitaan mereka dengan tanda-tanda heran. Seluruh dunia mengenal nama Tuhan. Haleluya. Jadi Musa mati, Tuhan berfirman kepada Yosua, ya, kuatkan hatimu, jangan takut, setiap tempat yang engkau injak akan kuberikan kepadamu. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Jadi Tuhan kasih jaminan, Tuhan kasih kekuatan. Nah saudara-saudara, sebelum murid-murid diutus untuk pergi menyampaikan kabar baik, Matius pasal 28 ayat 18, 19, 20, 21, segala kuasa telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah. Jadi sebelum mereka pergi, mereka diperlengkapi dengan kuasa. Petrus yang tadinya penakut, begitu kuasa Tuhan turun, dia bilang, pilih mana menurut kamu baik, menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia. Kami tidak akan berhenti berbicara tentang nama itu. Jadi saudara tahu, Paulus melihat penyembelihannya sebagai jembatan untuk menuju kepada pangkuan Bapa di surga, karena agendanya sudah selesai.
Petrus juga akhirnya dieksekusi oleh kaisar yang sama namanya Nero, saudara-saudara ya. Kaisar Nero yang mengeksekusi Paulus dan Petrus yang disalibkan, dan dia kasih satu permintaan dan permintaannya dituruti. Saya tidak layak mati seperti Tuhanku dengan kepala di atas kaki di bawah. Salibkanlah aku dengan kaki di atas kepala di bawah. Dan betul-betul Petrus disalibkan sesuai dengan permintaannya. Saudara-saudara, matinya tidak terhormat ya. Biasanya kita kalau ada orang meninggal, mati kenapa? Di rumah sakit mana? Kalau itu saudara, kalau ada keluarga atau orang kaya yang mati di Mount Elizabeth, itu satu koran disewa telah meninggal dengan tenang di rumah sakit Mount Elizabeth Singapore atau di rumah sakit Siloam. Orang kaya ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada yang muat di koran telah meninggal dengan cara dipancung kepalanya. Tidak ada ya, telah meninggal dengan diselipkan kaki di atas, kepala di bawah. Tapi saudara-saudara, bukan bagaimana matinya yang penting. Bagaimana hidupnya itu yang jauh lebih penting. Bisa bilang amin? Matinya digergaji, ya, matinya disembelih, matinya saudara tahu. Ada yang diikat dengan 4 ekor kuda di keempat anggota tubuh. Tangan kanan, tangan kiri 2 ekor kuda. Kaki kanan, kaki kiri 2 ekor kuda. Dan kuda itu dicambuk ke 4 mata angin yang berbeda. Itu badannya tercabik-cabik. Tapi mereka meninggal memberikan kemenangan yang luar biasa. Bagaimana nama Tuhan dipertahankan sampai akhir hidupnya. Lihat Rahab. Jadi di pasal 1 Tuhan kasih kekuatan kepada Yosua, dan saudara pada waktu Yosua mengambil alih tongkat kepemimpinan dari Musa, dia harus membawa orang Israel menyeberang sungai Yordan, dan sungai Yordan zaman itu lagi banjir, lagi meluap. Dan saya baca referensi, titik yang paling kecil pada waktu itu adalah kurang lebih 600 sampai 1000 meter, saudara-saudara ya. Saudara bisa bayangkan itu meluap. Kalau zaman sekarang, saudara, sungai Yordan kecil sekali, ya, debit airnya sudah berkurang. Kalau saudara menyeberang sungai Yordan, saudara baru mau ambil handphone, mau foto, sudah diseberang, saudara-saudara ya. Karena cuma sempit-sempit saja. Tapi zaman Yosua itu, dia khawatir, makanya Tuhan bilang, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut sebab aku beserta dengan engkau. Melihat sungai yang meluap, lalu di seberang sana ada berita tembok yang hebat. Jangan takut. Akhirnya kita lihat bagaimana 2 orang pengintai diutus untuk pergi ke Yericho. Pasalnya yang kedua, Tuhan kasih kekuatan buat Yosua di pasalnya yang pertama. Lalu kita lihat pasalnya yang kedua, bagaimana 2 orang ini sampai ke sana, dan kisah Rahab ini muncul dalam pasal yang kedua dari kitab Yosua. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim, ini sebelum menyeberang sungai Yordan, ini masih di daerah Jordania ya, masih di Transjordan ya. 2 orang pengintai katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yericho. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Mungkin bukan cuman pelayanan terhadap customer yang disiapkan oleh Rahab, tapi juga mungkin jasa penginapan, saudara-saudara ya. Jasa penginapan disiapkan juga. Nah, jadi mereka sampai di sana dan mereka tidur di situ. Mungkin ini direction yang paling gampang untuk mereka temui. Lalu ayatnya yang kedua, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yericho demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Saya tanya, ketahuan enggak? Ketahuan. Apakah karena ketahuan terus misi gagal? Apakah karena saudara menjalani tugas dan itu terjadi di luar skenario, terus saudara akan habis? No way. Kadang-kadang tugas yang dipercayakan di luar kendali. Tapi saya mau beritahu buat saudara, Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu. Tuhan, God still in control. Kadang-kadang kita rencana begini, tetapi Tuhan atur begini. Saudara, Musa tadinya akan menyimpang ke satu arah, lalu belukar yang menyala, Keluaran pasal yang ketiga, membuat langkahnya berubah, itu turning point. Saya berdoa hari ini, seperti Musa melihat belukar yang menyala, waktu saudara datang di ibadah hari ini, saudara bertemu dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang akan mengubah langkah saudara. Tadinya saya mau hajar dia, tapi ketika saya bertemu dengan kemurahan Tuhan, hidup saya jadi berubah. Bisa bilang amin. Kebaikan Tuhanlah yang akan mengubah hidup kita. Saudara masih ingat perempuan yang ditangkap basah berzina?
sedikit ketidakadilan, karena bagaimana orang bisa berzina seorang diri? Tidak mungkin ya. Ya, orang berzina pasti ada pasangannya. Tapi kenapa pasangannya nggak dibawa ya? Lalu orang-orang itu berkata, "Guru, kami mendapati orang ini ketangkep basah berbuat zina dan menurut hukum Musa orang ini harus dilempar dengan batu." Rupanya mereka minta dilempar dengan batu, dan juga siap batu, saudara-saudara ya, harus dilempar dengan batu. Dan mereka berkata, ini double skakmat, karena tidak mungkin ada jalan. Ini bukan cuma ster yang skak, ini kuda juga skak, saudara-saudara ya, double skakmat, saudara ya, tidak ada cara lain. Lalu mereka berpikir kalau dia berkata lempar dengan batu, yang pertama bertolak belakang dengan hukum atau bertolak belakang dengan khotbah yang dia sampaikan, yaitu kasih. Lalu yang kedua, dia akan berurusan dengan pemerintahan Romawi, karena eksekusi mati hanya putus dari kaisar. Tidak boleh ada orang lain yang memberikan eksekusi mati selain daripada kaisar. Lalu yang kedua, kalau dia bilang lempar, kalau dia bilang jangan lempar, maka ini tunggu apa lagi kita untuk menghukum dia? Jelas-jelas sekarang dia bertolak belakang, bertentangan dengan hukum Musa. Nah saudara, waktu mereka meminta untuk lempar dengan batu, Tuhan berkata begini, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang pertama kali melempar perempuan ini. Lalu Tuhan melukis di tanah. Alkitab bilang tanah, tapi sudah tahu zaman itu yang namanya bait Allah itu lantainya bukan tanah tapi batu. Kalau saudara pergi ke Israel lalu pergi ke gereja yang namanya Saint Peter Kaligancu, di mana disebut gereja ayam berkokok, di mana Petrus menyangkal Tuhan. Nah itu jalan asli dari zaman Yesus itu masih dipertahankan dan tidak dibuat jalan umum, dikasih pagar untuk menunjukkan bahwa jalan ini usianya kurang lebih 2000 tahun, di mana Yesus pernah diikat lalu dibawa ke rumah Kayafas lewat jalan ini. Dan itu batu semua, saudara-saudara, batu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu Tuhan berkata siapa yang tidak pernah berbuat dosa lempar perempuan ini dengan batu, ia menulis dengan jarinya di atas tanah. Sebetulnya di atas batu. Sudah ingat ada jari yang menulis di batu? Jari Tuhan. 2 loh batu. Yang pertama tersampai di orang Israel karena Musa kasih ancur. Yang kedua masuk ke dalam tabut perjanjian yang tadi saya sudah bilang. Nah lalu dia menulis di atas batu itu. Sudah tahu apa yang dia tulis? Hukum Taurat. Kalau kamu mau berbicara hukum Taurat, ini saya kasih standarnya ini. Nih, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Nah akhirnya saudara, semua tangan mereka lemas. Batu-batu jatuh dari tangan mereka. Dan mereka meninggalkan Tuhan bersama perempuan itu. Mulai dari yang tua sampai yang muda. Orang tua kita jadi public figure. Kita jadi panutan. Hati-hati apa yang kita kerjakan. Anak-anak tidak selalu mendengar tapi selalu meniru. Lalu saudara-saudara, orang-orang ini pergi satu persatu. Waktu orang-orang ini sudah tidak ada, Tuhan berkata begini, di mana mereka? Mereka sudah pergi. Aku pun tidak menghukum engkau. Mengapa Tuhan berkata aku pun tidak menghukum engkau? Karena dari semua orang yang hadir, Tuhan bisa hukum. Karena siapa yang tidak pernah berbuat dosa, Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Dan dia bisa melakukannya. Makanya dia bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Saudara-saudara yang punya hak untuk bisa menghukum saja, tidak melakukan. Apalagi yang terpunya hak, saudara-saudara ya. Kadang-kadang kita ini jauh lebih jahat daripada Tuhan, saudara-saudara. Saudara ada hak, ketemu hukum lebih hebat. Tuhan yang punya hak, dia tidak hukum, saudara-saudara. Bisa bilang amin. Jadi Tuhan bisa melempar, tapi dia tidak mau. Orang-orang ini mau, tapi mereka tidak bisa. Karena mereka semua berbuat dosa. Mereka mau lempar tapi tidak bisa. Tuhan bisa, tapi dia tidak mau. Akhirnya Tuhan bilang begini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini kalimat dibolak-balik ya. Seperti lagu Tabola Bale itu saudara-saudara ya. Pendeta-pendeta membolak-balik apa yang Tuhan ajarkan ini. Dan mereka berkhotbah begini. Jangan bikin dosa supaya kau jangan dihukum. Padahal Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ternyata anugerah dan kasih karunia dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita. Itu jadi power dan kekuatan untuk kita bisa hidup tanpa berbuat dosa. Haleluya. Jadi jangan balik saudara-saudara. Kalau saudara salah, ini tanggung jawabnya besar. Ya, karena kita beritakan, jangan bikin dosa supaya kau jangan dihukum. Ini kau terlalu banyak bikin dosa makanya kau dapat hukum terus. Itu ayatnya di mana saudara-saudara ya. Dan Musa, akibat yang paling, saya bilang begini, Tuhan, Musa itu cuma pukul batuku, hukumannya berat sekali, tidak masuk ke tanah Kanaan. Ya kan? Karena engkau tidak menghormati kekudus, cuma pukul saja itu kecil saja Tuhan. Tapi saudara-saudara, saya belajar apa yang membuat Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Sederhana,
dia memberikan impres yang salah tentang Tuhan kepada bangsa Israel. Bahwa Tuhan ikut suka menghukum, Tuhan itu pendam, Tuhan itu suka marah. Dan ini yang membuat Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Makanya saudara, saya berdoa, Tuhan, biarlah yang saya sampaikan adalah sifat dan kebenaran-Mu yang benar. Saya tidak mau membalik-balikan, saya tidak mau membalikan anugerah Tuhan dengan cara yang salah. Tuhan berkata begini, anugerah yang kuberikan kepadamu akan memberikan engkau kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Ya, jadi jangan khotbah, jangan bikin dosa supaya kau jangan dihukum. Tuhan berkhotbah, aku pun tidak menghukum engkau. Dan anugerah Tuhan itu memampukan perempuan ini untuk pergi dan hidup dalam kebenaran. Karena ketaatan satu orang, Roma pasal 5, maka semua kita jadi orang benar. Bisa bilang amin? Bilang kiri kanan saya duduk di samping orang benar. Dan itu bukan karena perbuatan saudara, itu karena ketaatan Tuhan. Adam yang pertama tidak taat, semua kita jadi orang berdosa. Jadi Adam berumah di sorga itu maksimum security, semua orang akan cari dia gara-gara kau itu semua jadi orang berdosa, saudara-saudara ya. Tapi tenang, di sorga tidak ada buku lempar batu lagi, saudara, tidak ada. Nah, apa yang terjadi? Lalu Adam yang kedua, karena ketaatan satu orang, jadi saya ini jadi orang benar, bukan karena ketaatan saya, tapi karena ketaatan Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini kalau saya taat kebenaran, bukan untuk dapat kebenaran, tapi karena saya sudah dibenarkan. Haleluya. Kalau saya melayani bukan untuk dapat perkenanan, tapi karena saya sudah diperkenankan oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima anugerah yang luar biasa ini. Tuhan menutup buku dan kita juga harus menutup hal ini. Jangan sampai kita memberikan celah untuk sesuatu yang salah, sehingga kita menggabungkan apa yang sudah Tuhan selesaikan, apa yang tidak perlu kita ajarkan. Ya, makanya tadi dalam perjamuan kudus ayatnya yang ke-23 dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11, inilah perjanjian yang baru. Semua bilang perjanjian yang baru. Di mana Tuhan yang menyediakan. Perjanjian lama kita dituntut, perjanjian baru kita disediakan. Perjanjian lama kamu harus, perjanjian baru aku akan. Nah, Bapak Ibu, Rahab adalah orang yang menerima anugerah yang luar biasa. Dia sampai di sana, kemudian ketahuan dua orang ini. Nah, disinilah peranan Rahab. Kadang-kadang saudara, di luar ekspektasi, di luar planning, tapi dengarkan, Tuhan masih punya orang yang siap menolong saudara. Aduh, dia pensiun, padahal saya harap itu dia posisi itu bisa tanda tangan saya proyeka. Bapak Ibu berhenti harap sama Tuhan, harap sama manusia, harap sama Tuhan. Karena mengharap kepada manusia celaka, ya, berharap sama Tuhan diberkati. Ya, Yeremia pasalnya yang ke-17, diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengenalkan manusia. Bisa bilang amin? Andalkan Tuhan. Kalau kau harap manusia, nanti dia bilang begini, itu kalau bukan saya kasih, dia terhadap apa tuh? Tapi kalau kau harap Tuhan, siapa yang mau berbangga? Cuma Tuhan yang dimuliakan. Cuma Tuhan yang dimuliakan. Gak ada orang yang bangga. Dan kalau ada orang dipakai, dia tahu saya cuma saluran. Saya bukan penentu, saya cuma saluran. Makanya saudara, selama tanda tanganmu masih berkuasa, tanda tanganlah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan meminta posisi, semua bilang amin. Asal saudara tahu, karena ada orang yang bilang, Tuhan nanti saya punya anak satu di kiri, satu di kanan. Kamu tidak mengerti. Ya pokoknya satu. Yang lain marah karena mereka keduluan sama orang lain, saudara-saudara ya. Waduh, saya pikir saya mau maju duluan, ternyata suara lebih dulu. Marah dia. Ini kamu dibicara-bicara apa? Tuhan berkata begini, barang siapa yang mau menjadi besar, dia harus jadi hamba. Jadi tidak ada yang salah dengan posisi, asal posisi itu dipakai untuk melayani. Kenapa kamu mau cari posisi itu? Woi Pak, fasilitasnya, tunjangannya, tukinnya, baju rumah dinasnya besar, mobil dinasnya 3 Pak. Siapa yang tidak tergiur dengan posisi itu? Bukan itu tujuan Tuhan kasih posisi. Tapi kalau sudah bilang begini, Tuhan aku mau posisi itu. Kenapa? Supaya outsourcing saya bisa tanda tangan, honor-honor yang sudah 10 tahun saya bisa bela mereka. Hak-hak orang-orang yang ditindas, saya bisa. Itu yang benar, dia dapat posisi untuk melayani, bukan dapat posisi karena tunjangan. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar pelan-pelan saya, kau sudah dengar itu pelan-pelan. Tidak ada yang salah minta posisi, silakan. Makanya setiap kali saya ketemu saudara-saudara ya, dulu ada jemaat ya, masih perwira menengah, setiap kali saya ketemu saya bilang, hormat jenderal. Dia bilang, masa, nggak mungkin. Hormat jenderal, nggak mungkin. Saudara-saudara, habis saya bilang, hormat jenderal, dapat posisi, tapi terlalu lama, dibuat judul, hancur.
hancur saudara, posisinya itu. Saya bilang, oh Tuhan, saya sudah berkata-kata iman, hormat, jenderal, kenapa dia sekarang sudah masuk kotak saudara-saudara ya. Tapi ternyata Tuhan ahli mengeluarkan dari kotak saudara-saudara ya. Walaupun orang kunci kiri kanan, Tuhan masih punya remote untuk mengeluarkan kita dari kotak. Yang setuju katakan amin. Semua orang berkata habis karirnya, sudah dia tak kandas di pangkat itu. Hari ini saudara-saudara saya dengar kabar, sudah bintang saudara ya. Kenapa? Karena Tuhan mengontrol segala sesuatu. Sebab dia tahu posisi yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan. Dan untuk melayani. Kasih tahu kiri kanan, kau sudah dengar itu. Hari ini kita sepakat minta posisi itu. Karena banyak orang yang tunggu kau di situ untuk tolong mereka. Supaya mereka juga bisa mendapatkan pertolongan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jangan ragu tepuk tangannya. Tidak ada yang salah dengan minta posisi. Tapi pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Biasa kadang-kadang orang kalau sudah dapat posisi, sudah lupa. Kok tertahu siapa saya? Kok tertahu? Saya pernah dicari. Ya. Waktu itu saya berpenampilan mungkin tidak seperti, oh salam Pak, saya mau cari pendeta Nobel. Saudara, karena memang dia lihat penampilan kurang meyakinkan, jadi dia pikir pasti ini bukan pendeta. Kalau pendeta itu pasti yang pakai jas, pakai ini. Saya cuma pakai jari. Oh, saya bilang, oh, silakan duduk. Ya, nanti saya panggil dia keluar. Ya, dia duduk, saya keluar, saya ganti baju, saya bilang, aduh Pak, minta maaf, saya pikir Bapak ini pembantu rumah. Saya bilang biasa. Haleluya, amin. Makanya kenapa Yudas bilang begini, tunggu nanti saya cium baru kamu tangkap. Kenapa? Kalau suruh mereka pilih bisa salah tangkap. Sebab Yesus tidak kelihatan bos. Dan kalau salah tangkap Yudas terdapat honor. Karena Yesus tidak berpenampilan bos. Yang pakai dasi, pakai jas bisa Petrus. Dan kalau salah tangkap terdapat apa-apa dia. Jadi kau tunggu karena saya 3,5 tahun bergaul dengan dia. Saya tahu yang ikat handuk di pinggangnya. Itu pasti Yesus. Kau pikir itu pembantu, dia itu Yesus. Makanya tunggu, saya cium, baru kamu tangkap. Supaya kamu tersalah tangkap. Kita ini belum bos saja sudah kelihatan bos. Saudara. Apalagi su bos ancur. Oh haleluya. Bilang begini, itu bukan kau. Itu bukan kau. Haleluya. Saudara, kalau ikuti ibadah 1, ibadah 2, pesannya sedikit beda-beda karena saya tahu masing-masing kita punya kebutuhan. Ya, walaupun saya sudah siapkan ayat yang sama. Tapi semua kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Makanya dia atur kekuatan, dia kasih kita kemenangan, dia kasih kita rambu-rambu. Karena kita pasti akan menuju ke sana. Supaya waktu itu terjadi, Tuhan yang dimuliakan. Saya mau berkata pasti terjadi, amin. Pasti terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Rahab seorang yang punya iman. Mari kita lihat bagaimana imannya dia. Ya, Alkitab tulis kemudian diberitahukanlah gagal. Orang-orang ini ketahuan, tapi bukan berarti misi mereka selesai. Bukan berarti tugas mereka habis, ya. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, ayat 3. Ini kalau perintah langsung dari istana, dari raja ini, siapa yang mau lawan? Mau tampias? Siapa yang mau lawan? Ini langsung Raja Yeriko yang kasih dekret, kasih perintah. Pergi ke rumah Rahab, katakan bawa keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Rupanya waktu 2 orang ini masuk, mungkin mereka sedikit berbeda, lalu ada intel yang ikuti. Ya, saudara-saudara, kalau engkau dibuntuti, diikuti, bilang begini, haleluya. Biasanya yang peran utama itu yang selalu dibuntuti, saudara-saudara. Peran tambahan atau pembantu itu cuma setengah film sudah selesai. Tapi peran utama itu dari awal sampai akhir dapat sorot terus. Jadi kalau kau sering disorot bilang begini, puji Tuhan saya peran utama di kantor ini. Tiap hari dong sorot, dong puji Tuhan. Daripada peran pembantu lebih baik jadi peran utama. Bilang kiri kanan kau sudah dengar itu. Haleluya. Jadi kalau saudara sering diomongin, dicerita, jangan jengkel. Siapa yang bilang? Oh dia belum tahu siapa saya. Bilang ini puji Tuhan. Ternyata saya ini peran utama. Dulu kalau kami punya istilah di kampung itu bawa roll. Ya, bawa roll itu kan dulu zaman roll itu saudara ya. Jadi dia yang dari mulai film start dari iklan sampai nama-nama muncul. Dia ada terus saudara ya. Dia ada terus, itu namanya peran utama. Boleh bisik pelan-pelan. Kok peran utama kah pembantu? Amin.
Jadi jangan tolak. Mereka rupanya dibuntuti. Haleluya. Gak apa-apa. Ada yang lebih hebat yang menjaga dan melindungi kita. Yang membuntuti kita siang dan malam. Intelijen bisa istirahat, tapi Tuhan tidak pernah istirahat. Amin. Dia siang malam menjaga kita. Raja memerintahkan. Dan kalau sampai Rahab tidak melakukannya, fatal. Tetapi perempuan itu ayat 4. Telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku. Tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Rahab belum buat perjanjian dengan orang-orang ini. Dia tidak akan berhenti menahan mereka bagaimanapun caranya. Sampai perjanjian Allah ditandatangani. Sama seperti Yakub berdoa, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Emangnya Yakub lebih kuat daripada Tuhan? Saudara pernah lihat kejar-kejaran dengan anak umur 3 tahun? Sama anak saudara. Saudara pura-pura lambat toh, baru dia dapat saudara, jago dia. Saudara kalau pergi di race, akan menang dia. Saudara dua langkah dia tertinggal di belakang saudara ya. Tapi kadang-kadang kita pura-pura pelan. Bukan karena dia lebih kuat dari kita. Seperti itu Yakub bilang, saya tidak akan lepas engkau. Bukan karena Yakub lebih kuat. Tapi karena tekadnya yang luar biasa itu membuat Tuhan bertahan dengan Yakub sampai berkatnya dicurahkan dalam hidupnya. Saudara, apakah Rahab ini lebih kuat? Tidak, tapi dia berbuat berbagai macam cara hanya untuk mendapatkan perjanjian dari Tuhan. Lihat, sebelum kedua orang itu tidur, ayatnya yang ke-8. Maka naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Ini KKR di atap rumah. Saya mau berdoa yang putus asa, jangan naik ke atap rumah untuk akhiri hidup. Naik ke atap rumah KKR di atas, saudara-saudara ya. Ada KKR di suatu rumah, ada komsel di atas suatu rumah. Nah, saudara-saudara, di atas suatu rumah itu ada jerami. Jerami zaman itu bukan cuma untuk makanan ternak atau untuk bahan bakar, tapi jerami itu kalau dikeringkan bisa dibuat benang dan itu yang disebut dengan kain linen. Sudah tahu di Filipina, ada baju-baju adat kebesaran di sana yang cukup mahal harganya karena dibuat dari serat nanas. Pernah dengar ya? Itu serat nanas dibuat jadi benang, kemudian dijalin atau dibuat pakaian-pakaian tenunan yang mahal. Sekarang ini mereka sudah temukan juga dari batang pisang, saudara-saudara ya. Jadi ternyata batang pisang itu komoditas ekspor juga, saudara. Dari daun sampai depung batang semua ada nilai. Ketong di Papua ini karena terlalu banyak batang pisang, buang-buang saja, saudara ya. Tapi di tempat lain itu, saudara-saudara, itu komoditas. Bahkan sudah tahu daun pisang di Jawa tuh saking langkanya, maka sekarang orang bikin daun pisang sintesis. Betul tidak saya lihat lemper hijau sekali, di daun terangus-angus. Ternyata plastik, saudara-saudara ya. Plastik, saudara ya. Karena saking hebatnya keperluan akan daun pisang ini. Jadi daun pisang saja bisa membuat orang diberkati. Setuju, katakan amin. Bilang kiri kanan, siap jadi pengusaha daun pisang ketika apa saja kau kerjakan untuk Tuhan, Tuhan bisa buat berhasil, saudara ya. Nah, linen ini dibuat dari jerami dan di situ biasanya mereka jemur, lalu sebelum barang itu kering, itu ada di atas suatu rumah dan 2 orang itu disembunyikan. Dan mari kita lihat KKR yang luar biasa di atas. Waktu saya sudah mau selesai, ya. Lalu berkatalah kepada orang-orang itu, ayat 9. Aku tahu, semua bilang aku tahu. Saudara, kalau orang tahu berarti dia pernah dengar, dia pernah diajari. Aku tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Rahab tidak pernah ibadah di kop, tidak pernah datang di gereja, tapi dia punya telinga diarahkan untuk mendengar perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kita ada di rumah Tuhan, tapi telinga kita ada di tempat lain. Saya pikir dia lagi scroll Alkitab, ternyata FB, saudara-saudara ya. Ini di dalam rumah Tuhan. Rahab di atas suatu rumah, tapi perhatiannya diberikan buat Tuhan. Kita sudah di rumah Tuhan, perhatian kita di tempat lain. Lalu kita mulai nilai orang. Saya tahu dia sana tuh pergi gereja bukan mau cari Tuhan. Itu dia memang saya tahu dia motivasi tuh. Tetap Tuhan mengasihi saudara ya. Puji Tuhan. Dan kasih Tuhan itu akan mendorong saudara untuk makin hari makin indah di hadapan Tuhan.
Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Loh, negerinya belum diberikan, kok berani sekali dia bilang ini. Ya, Tuhan telah memberikan. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadap kamu. Sejak kapan? Ayatnya yang ke-10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau. Kapan ini? 40 tahun lalu. Waktu Musa bawa orang keluar, maka Tuhan mengeringkan laut merah. Kesaksian 40 tahun lalu masih menggetarkan hari ini. Jadi kopu kesaksian yang masih 2-3 tahun lalu itu masih fresh sekali. Ini 40 tahun lalu ini saudara, masih up to date. Ada satu, kami pernah mengalami kecelakaan di Papua Nugini, saudara ya. Wah, ini kecelakaan maut. Sampai semua analisa kecelakaan berkata semua orang dalam mobil ini pasti mati. Karena itu mobil Land Cruiser VX cabut dos grass. Sampai velgnya kayak kerupuk, saudara-saudara ya. Hancur terguling-guling seperti orang Ambon punya lagu Lemonipis ta guling-guling, saudara-saudara ya. Lemonipis ta guling-guling, dan moncongnya itu menghadap dari mana kami datang. Karena kami terbalik dengan kecepatan 140 km per jam. Itu turbo. Bukan turunan bodoh, saudara-saudara ya. Tapi itu tenaga tambahan, gas sedikit dia lompat. Nah, ini yang bawa ini penasaran. Seperti apa turbo ini, galaknya kayak apa. Karena jalannya masih meliuk-liuk, karena kita turun seperti dari Wamena pergi ke Jayapura. Ini dari Mount Hagen ya, Highland Province, mau pergi ke Lei dan lewat satu kota namanya Goroka. Nah, karena ini jalan berbanyak tikungannya, orang Manado bilang banyak boknya ya. Di Padang itu ada nama kelok. 9, saudara, banyak keloknya. Nah, dia belum bisa gas. Nah, 20 menit sebelum kami sampai di Goroka, itu jalan lurus. Dan saya duduk di tengah, orang tengah, di jok tengah, tidak pakai safety belt. Di depan ada seorang ibu dan drivernya ini. Dan saya kalau perjalanan jauh tidak suka tidur. Saya lihat panel instrumennya, betul saudara. Dari 100 ke 140 km per jam. Itu cuma berapa detik saja. Saya lihat, boom, 100, 110, 120, 130, cepat sekali. 140, babi menyeberang. Dan hukumnya sama, saudara ya. Dia menghindari babi, ada orang di pinggir jalan. Saudara-saudara, saya bilang tabrak babi saja ya, kadang-kadang babi lebih berharga daripada orang, saudara ya. Sama seperti di Jawa, kalau kucing lewat, kita lebih pilih tabrak orang di pinggir jalan daripada tabrak kucing di jalan, saudara ya. Aduh, kucing jadi raja di jalan, betul-betul ini karena itu tahyul-tahyul yang barang apa itu semua ya. Tapi di Manado kucing di jalan hancur, kok habis, kok rata langsung jadi sate, saudara ya. Jadi semua paguyuban kucing di Manado punya rule nomor 1, jangan berani di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan, nyawamu terancam, saudara ya. Di pinggir jalan saya mati, apalagi tengah jalan, saudara ya. Nah, karena saya termasuk pelaku dulu, pulang dari kawan-kawan malam-malam zaman itu, saudara ya. Lalu saya bawa Datsun di belakang jemaat-jemaat habis KKR. Kemudian sampai di dekat-dekat Toraget, dari jauh ada warna hijau, dong bilang, Pak Pendeta apa? Ada berkat di pinggir jalan itu. Apa itu? Itu yang menyala di pinggir jalan, ternyata kucing, saudara ya. Tabrak. Habis tabrak, jangan bilang-bilang orang nanti tercukup, saudara. Mobilnya masih ada sampai hari ini, saudara, masih ada. Karena kalau di Jawa pasti dijual cepat-cepat ya. Sial, tapi di Manado, haleluya, puji Tuhan. Untung, saudara. Tapi kalau sampai ada kucing yang mati di pinggir jalan besok ini, saya tahu ini direkop, saudara. Jadi percayalah, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Rahab berkata begini, 40 tahun lalu. Nah, kejadian itu terjadi begitu cepat, sampai kami terbalik-balik, terputar-putar, hancur mobilnya, dan itu yang di dalam istilah asuransi disebut total loss. Udah nggak bisa diperbaiki. Itu ganti baru. Karena udah memang hancur, cur-cur, nggak bisa lewat lagi, pintu tidak bisa dibuka, mesti dobrak itu kaca depan yang sudah hancur-hancur itu lalu keluar. Begitu saya keluar dari mobil, saudara, ada bis yang berhenti, mereka cuma make sure yang turun dari mobil ini manusia atau hantu. Karena tidak mungkin orang selamat. Dong pegang-pegang, ini saya bilang pegang, ini masih darah dan daging ini. Kenapa semua kami selamat? Cuman satu, di dalam mobil kami berseru, Yesus tolong, bukan
Mama mati, bukan saya. Yesus tolong. Roma pasal 10 yang berseru kepadanya akan diselamatkan. Jadi waktu kita panggil Yesus yang datang roh Yesus. Waktu kita bilang babi yang datang roh babi, saudara-saudara ya. Makanya anak-anak yang selalu dikatakan babi kok, dia kelakuan sama dengan babi. Sudah lihat babi kalau kita kasih masuk di Rudi Hadi Suwarno Salon, kita kerimbat babinya, pasang pita, blow dia, begitu keluar lihat kolam, gelak 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 gelak. Ya tak? Hari Minggu mandi firman Tuhan, bersih. Senin lihat kolam, gelak 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 gelak. Pasti sering dibilang babi. Anjing kok. Anjing selalu balik ke muntahnya. Makanya hari ini dia bilang ya, besok tidak. Jilat lagi dia pemuntah, saudara-saudara ya. Ini pasti sering dibilang anjing. Tapi kita bilang, nak, kamu anak yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bilang hati-hati dengan kau punya istilah. Karena itu undangan. Ya, jadi kalau kita bilang Yesus, yang datang roh Yesus. Kalau kita bilang kebenaran, yang datang kesembuhan. Haleluya. KKR di atas semua sudah mau selesai. Sebab kami mendengar kesaksian masa lalu. Tuhan telah mengeringkan laut teberawai semua. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang, kesaksian yang masih dekat. Raja orang Amori yaitu Sihon dan Og. Itu baru saja dan ini raja raksasa. Saudara baca deskripsinya, saya tidak kasih ayatnya. Tapi tempat tidurnya saja 4 meter saudara-saudara ya. 4 meter tempat tidur, sudah bisa bayangkan. Ini orang super power. Di Mesir itu super power zaman itu setiap kali sebutkan Mesir. Sama seperti Amerika hari ini. Dan itu pun dikalahkan oleh orang Israel. Firaun yang hebat kalah, lalu Sihon dan Og, raja-raja raksasa, gak ada yang bisa tandingi mereka. Kamu sudah kalahkan. Kesaksian yang lalu. Nah saudara-saudara, seorang ibu yang duduk di depan itu, dia berkata begini, Pastor, dia panggil saya Pastor. Tadi waktu mobil kita terguling-guling, saya seperti memegang sebuah handle di depan, yang sampai hari ini Toyota tidak bisa menjelaskan, itu handle apa, cari payung tidak ada, tapi rupanya waktu terguling-guling itu saudara, seperti ada handle yang dia pegang. Dan sampai hari ini kita tidak tahu itu handle apa. Tidak ada handle di situ. Dan saya percaya Tuhan kirim. Karena semua kami duduk di posisi yang sama. Tidak ada yang berpindah tempat. Dan semua kami selamat. Cuman mobil saja yang hancur. Haleluya. Mazmur 121 ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bukan berarti tidak celaka, celaka. Tapi Tuhan bisa menjaga nyawa kita. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kalau saudara mau bikin status ini, kas naik supaya orang yang baca takut-takut langsung semangat. Oh puji Tuhan, Tuhan menjaga ya. Saya ketemu waktu pelayanan di Jakarta ada satu orang yang tidak mau naik pesawat walaupun yang paling dekat. Kenapa dia trauma takut ketinggian? Saya bilang, saya mau bawa ke Israel bagaimana? Terbang ke Dubai saja 8 jam. Kok ini cuma 1 jam ke dekat-dekat. Ya itulah apa masalahnya. Saya bilang, Tuhan bisa menyembuhkan orang-orang trauma. Thomas itu orang trauma. Lalu kesaksian yang kedua, Raja Og, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, ayat 12, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah ibunya, semua saudara-saudaranya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ayat 13, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Saudara-saudara, memangnya dua orang ini bisa diselamatkan? Tidak. Tuhan yang menyelamatkan orang Israel yang sudah mereka dengar kesaksian. Lalu jawab kedua orang, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Dan asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Jadi ternyata Rahab ini punya iman. Dia sudah dengar dan dari semua orang Yeriho cuma Rahab yang percaya bahwa Tuhannya orang Israel itu Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Sudah singkat cerita, lalu dua orang ini berkata, nanti kasih tanda tempat yang ada benang krimisi atau tali krimisi warna merah ini akan menjadi tanda bahwa rumah ini akan dilindungi oleh Tuhan. Masih ingat orang Israel keluar dari Mesir, bagaimana mereka keluar bukan karena hukum Taurat, tapi karena darah Yesus. Hukum Taurat juga belum ada. Bukan karena taat hukum, bukan. Tapi karena darah Yesus. Ada tanda darah, semua orang diselamatkan. Dan tanda darah ini juga yang menyelamatkan Rahab.
papanya, mamanya, saudara laki-laki, saudara perempuan. Saya berdoa, semua orang dalam keluargamu pasti diselamatkan oleh Tuhan. Oh, Paulus berkata kepada kepala penjara di Filipi, percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Malam itu seisi rumah kepala penjara dibaptis, dan itu cikal bakal jemaat Filipi, di mana kepala penjara adalah jemaat mula-mula. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu saya selesai, tapi dengarkan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Iman sebesar biji sesawi, sanggup memindahkan gunung. Berhenti berkata kepada Tuhan apa yang sudah Tuhan siapkan. Ambillah apa yang sudah Tuhan siapkan. Tuhan, saya punya masalah. Tidak. Berkata kepada gunung, gunung kau pindah. Kau berkata kepada Tuhan, salah alamat. Berkata kepada gunung. Dan Rahab punya iman. Alkitab tulis, iman Rahab membuat seisi rumahnya diselamatkan. Yang percaya dan setuju dengan firman Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih.